Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, sebelum kita mulai kajian, kita bertawasul dulu kepada Rasulullah, pada musannaf, pada guru-guru kita. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wattabi'ina wattabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu majma'ina adallahu alaina bi barakatihim wa syafa'atihim wa ulum wa husain Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa khasna jami'il mu'assisi nahdlatul ulama wa yaqrul mankalan wa yasim asy'ari wa ya hasbullah wa ya bisri syamsuri wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan la jami'il mu'assisi nahdlatul wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan ila jami'il ulama ila amilina lahum bil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabul mu'allaqatu bi masyru'iz zawaj. Bab selanjutnya. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan dalam berumah tangga. Bagaimana seharusnya sikap suami terhadap istri, apa-apa saja kewajiban dan apa-apa saja hak-haknya istri yang harus dipenuhi, bagaimana cara menyayangi dan mendidik anak yang baik, bagaimana sikap terhadap orang tua, terhadap mertua, dan lain sebagainya. Semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah. Nah, kalau bab yang akan kita pelajari hari ini adalah bab tentang apa saja persiapan sebelum menikah, apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk melakukan sebuah pernikahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang lama waktunya, nggih. Kalau sholat mungkin 10-5 menit lah, kalau puasa 1 bulan, kalau haji mungkin bisa 40 hari, hajinya sendiri aja cuman 4 hari. Tapi kalau menikah itu waktunya lama, bisa seumur hidup. Nah, oleh karena itu perlu sekali untuk menyiapkan bekal atau perlu sekali untuk menyiapkan segala sesuatu, baik ilmu, akhlak, finansial, fisik, mental, dan lain sebagainya sebelum menikah, agar dalam pernikahan nantinya semakin hari akan semakin baik, semakin hari akan semakin baik, dan juga rumah tangga ini tidak mudah goyah walaupun diterpa berbagai macam masalah. Nah, lalu apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum menikah? Bismillahirrahmanirrahim. Az-zawaju al-asasu alladhi tartakizu alaihi hadhil ahwal bal huwa ahsasul hayatil ijtimaiyati kulluha wa jami'u ahwalil usrati. Sebuah pernikahan, menikah itu adalah salah satu pokok atau dasar dari semua persoalan. Bahkan menikah itu adalah sumber dari kehidupan semuanya, sumber dari semua masalah keluarga, semua masalah rumah tangga. Semua masalah dalam rumah tangga itu sumbernya adalah menikah. Kalau belum menikah tentu dia tidak punya masalah rumah tangga seperti perceraian, kemudian nusus, hulu, dan macam-macam masalah-masalah dalam rumah tangga itu sumbernya adalah menikah. Nah, tidak mungkin orang itu bercerai
kalau belum menikah. Pasti menikah dulu, baru kemudian mungkin dalam perjalanannya di tengah-tengah terjadi perceraian. Nah, tapi tidak mungkin ada sebuah perceraian tanpa adanya pernikahan. Makanya di sini dikatakan bahwa sumbernya, pokok masalahnya adalah pernikahan. Wa ma yansha'u anha innama yatafarra'u minaz zawaj, dan semua permasalahan itu adalah cabangan-cabangan atau dinamika-dinamika yang muncul karena adanya sebuah pernikahan. Kita punya anak, kemudian merawat anak seperti yang kemarin. Kita punya masalah dengan mertua, kita punya masalah dengan suami atau dengan istri, itu sumbernya adalah dari sebuah pernikahan. Wal adabul islamiyatil muta'alliqatu bizawaji kasiratun. Sedangkan etika dalam Islam yang berkaitan dengan pra menikah itu ada banyak. Yang kita pelajari nanti itu adalah apa yang menjadi standar dalam Islam. Karena sebelum menikah setiap orang pasti punya standarnya masing-masing. Mungkin kalau dalam kehidupan biasanya ditanya dulu gajinya berapa, pekerjaannya apa, sudah punya rumah atau belum, mobilnya apa dan sebagainya. Nah itu namanya standar dalam mencari pasangan atau mencari menantu. Nah, yang kita pelajari ini adalah standarnya Islam, pandangan mencari suami atau mencari istri dalam pandangan Islam. Jadi mungkin nanti akan kita merasa kok begini, kok berbeda. Ini adalah standar dalam Islam. Kalau kita orang Muslim, maka sebaiknya kita memakai standarnya Allah, standarnya syariat Islam dalam menentukan arah kehidupan kita. Nah, dalam Islam ada banyak sekali tata cara atau hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Wa ahammuha, nah di antaranya yang dianggap musannaf ini paling penting, jadi hanya diambil beberapa yang menurut musannaf ini adalah yang paling penting. Mungkin di luar yang disebutkan musannaf, ini masih ada banyak hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan. Tetapi yang disebutkan di sini adalah yang menurut musannaf adalah hal yang penting. Yang pertama apa? Sebelum kita menikah, hal apa yang perlu kita pertimbangkan? Yang nomor 1, husnu ikhtiyari zaujati, pinter atau betul dalam memilih seorang istri. Pilihlah istri yang baik atau yang sholihah. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih memilih dengan memilih kata pandai memilih pasangan, karena dalam rumah tangga ada suami dan juga ada istri, dan suami istri ini dalam rumah tangga harusnya jalan bebarengan, tidak bisa hanya istrinya saja yang baik, suaminya tidak baik. Tidak bisa juga suaminya baik tapi istrinya kurang baik. Ini perjalanan rumah tangga tentu akan kurang seimbang. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih memilih pandai dalam memilih pasangan. Seorang perempuan pun berhak untuk memilih laki-laki yang baik sebagai pasangannya. Tetapi mungkin yang menjadi pertimbangan musannaf di sini adalah kenapa memilih zaujah atau istri mungkin dalam rumah tangga yang banyak berperan, bergulat, berinteraksi dengan anak-anak, kemudian dengan pekerjaan rumah tangga adalah seorang istri, sehingga diperlukan wanita atau istri yang benar-benar baik supaya rumah tangga ini nantinya juga harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah husnu ikhtiyari zaujati, memilih istri yang baik. Nah, sebelum memulai berumah tangga, yang pertama syarat menikah adalah harus ada pasangannya, gitu. Kalau menikah nggak ada pasangannya, menikah karo sopo gitu. Sudah bikin undangan Muhammad dan kosong, kan ya nggak akan berlangsung itu pernikahannya. Jadi syarat pertama dalam menikah adalah harus ada pasangannya.
Nah, memilih pasangan itu harus benar-benar teliti, harus benar-benar diselidiki terlebih dahulu. Wa husnu ikhtiyar zaujati min khususi najahil hayati zaujiyati. Memilih istri yang baik, memilih pasangan yang baik itu menjadi salah satu penyebab harmonisnya atau beruntungnya, bahagianya sebuah kehidupan rumah tangga. Salah satu, jadi tidak hanya ini saja, ada banyak faktor yang menyebabkan sebuah rumah tangga itu dianggap bahagia. Standar bahagia tentu akan berbeda-beda setiap orang. Nah, salah satunya keberhasilan dalam rumah tangga ini faktornya adalah pemilihan istri atau pemilihan pasangan. Dengan memilih pasangan yang baik akan menyebabkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Wadawa nikahil muragibati fil mar'ati katsirotin. Nah, untuk memilih seorang wanita itu bisa dipilih untuk dinikahi. Ada banyak faktor ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang wanita itu layak untuk dinikahi. Faminha ini sekali lagi dalam pandangan Islam, dalam standar Islam. Sesuai dengan standar agama Islam, wanita yang layak untuk dinikahi itu syaratnya, satu, kita bisa melihat satu almalu, hartanya, dia anaknya orang kaya apa enggak, ekonominya bagaimana, seperti itu. Kemudian wal jamalu, parasnya cantik napa mboten, drijine genep napa mboten, kulitnya bagaimana, ngoten niku. Dan cantik pasti relatif, setiap orang punya standar sendiri-sendiri tentang arti dari kecantikan. Wal hasabu, kedudukan, status sosial, dia dari ekonomi menengah ke atas atau ke bawah dan lain sebagainya. Wan nasabu, nasab, keturunan, anak sinten, bapak sinten, embahnya siapa misalnya gitu. Anaknya pejabat, anaknya kiai, anaknya orang biasa, misalnya ngaten nggih. Anaknya orang yang punya keturunan kerajaan. Nah, itu namanya nasab. Wal khuluqu, akhlak. Akhlaknya bagaimana, wad dinu, dan agamanya bagaimana, dia pinter ngaji apa gak, cara ngaten loh, agamanya, tingkat kemampuan dalam agamanya itu bagaimana. Nah, itu beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dari seorang wanita, tetapi manusia itu tentu tidak bisa mengumpulkan semua sifat ini jadi satu. Ngoten lho. Enten misale anak wong sugih, ya ayu, ngoten to. Ya bapake nggih pejabat misalnya, nasabnya bagus, tapi akhlaknya elek. Ngoten, akhlaknya elek. Misale larene misalnya perempuan itu foya-foya atau bagaimana. Nah, bisa jadi dia akhlaknya baik, dia juga nasabnya baik, dia cantik, tapi anak wong mboten gadah, ekonominya kurang bagus. Nah, bisa juga dia ekonominya bagus, nasabnya bagus, akhlaknya bagus, tapi nggak cantik. Nah, ini kan satu orang itu tidak mungkin akan memiliki semua syarat-syarat ini bisa mengumpulkan jadi satu. Jadi karena orang itu kan punya kekurangan, punya kelebihan. Jadi dipasne kali awake kita sesuaikan dengan diri kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nggih seperti awake dhewe, seperti kita kalau memilih baju niki lho nggih, seperti kita kalau memilih baju
Pasti setiap orang ukurannya akan berbeda-beda, enten sing XL, enten sing pakainya S, ada yang pakainya M, enten ada yang lebih suka warna pastel, ada yang suka warna cerah, ada yang suka polos, ada yang lebih suka warna-warna gelap. Nah, ada yang suka berdandan casual, ada yang suka elegan, dan lain sebagainya. Tentu setiap orang akan punya standar sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhannya dia, disesuaikan dengan bentuk badannya dia. Memilih istri dan memilih suami juga begitu. Jadi, yo didelok awake. Saya pengen standar yang begini, kira-kira saya bisa enggak? Saya pantas enggak punya standar? Aku kudu entuk anake kiai misalnya nggih, sing ayu, sing sugih. Nah, kita lihat dulu awak iki pantes enggak, layak enggak dapat yang seperti ini. Nah, ngoten. Jadi jangan sampai standarnya ketinggian, ngoten, sampai akhirnya nanti enggak dapat jodoh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ketika memilih pasangan, terlebih dahulu kita lihat diri kita dulu. Awake dhewe iki sak ngeten iki adanya kita seperti ini, maka standar yang kita tentukan tentu harus disesuaikan dengan keadaan diri kita. Nah, kalau kita orang biasa-biasa saja, misalnya kayak kula ngeten iki, nah kok pengen yang standarnya tinggi, nah perbaikilah kualitas diri kita terlebih dahulu. Nah, kalau diri kita ini sudah baik kualitasnya, insya Allah nanti juga akan mendapatkan jodoh yang setara, yang seimbang. Nah, sampun, lanjut. Wal hasabu wan nasabu. Nah, wau nggih, perempuan itu bisa dipilih karena hartanya, kecantikannya. Nah, ngoten. Oh, niki kelewatan satu baris. Wala yabqa min hadhil khisal ilatin wal khuluq. Nah, itu tadi semuanya. Harta, kecantikan, kedudukan, ngoten nggih, nasab, semuanya itu akan berubah, tidak abadi begitu, tidak tetap. Kecuali agama dan akhlak. Fa innal jamal wal mal, karena kecantikan, ketampanan, kondisi fisik dan harta tubaddiluhul layaliya wal ayyam akan berubah seiring waktu. Apalagi zaman sekarang gitu. Kondisi fisik, kecantikan, kegantengan itu sangat bisa direkayasa dengan perawatan, dengan operasi dan lain sebagainya. Apalagi dengan HP di filter, dengan pakai filter ya. Itu sudah bisa merekayasa wajah seseorang yang aslinya pipine melentung ngoten, pakai filter bisa itu tirus, nah, macam-macam lah. Nah, itulah artinya bahwa keadaan-keadaan seperti itu kalau kita jadikan patokan, kita akan kecewa karena hal itu bisa berubah setiap saat. Kalau sering perawatan pas nggak duit-duit nanti wajahnya jadi nggak cantik karena nggak perawatan misalnya gitu. Harta juga begitu, karena roda ini berputar, sekarang dipilih karena kaya. Kita nggak tahu kalau nanti tiba-tiba suatu saat bangkrut, nah itu juga akan membuat kecewa kalau yang kita jadikan patokan adalah hartanya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa semuanya itu tidak abadi, semuanya bisa berubah. Wal hasabu wan nasabu laki matalahu idza lam yakun ma'ahu al khuluq waddin. Sedangkan kedudukan dan nasab itu tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan akhlak dan ilmu agama yang baik juga. Jadi ini introspeksi bagi kita. Apapun atau siapapun kita, keturunan siapapun itu tidak akan menjadikan kita siapa-siapa. Yang menentukan kita siapa itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan dan apa prestasi kita. Bukan karena kita anak siapa atau bukan juga kita cucu atau keturunan siapa. Itu hanya embel-embel saja. Itu hanya faktor keberuntungan delalah awake dhewe niki lahir dari sebuah keluarga yang nasabnya baik. Yang nasabnya baik
yang keturunannya orang-orang baik. Nah, justru kalau kita lahir di keluarga yang punya nasab yang baik, punya keturunan yang baik, ini menjadi salah satu beban bagi kita, bagaimana kita bisa menjaga nasab ini tetap baik bagi kita dan anak turun kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan nasab dan kita tidak memiliki prestasi apapun, nasab ini akan berhenti hanya pada kita. Anak-anak kita tidak akan merasa bangga bapaknya punya nasab yang baik, karena bapaknya atau ibunya tidak punya apa-apa, tidak punya prestasi apa-apa. Jadi nasab dan kedudukan ini tidak akan ada artinya kalau kita tidak memperbaiki diri kita sendiri. Punya akhlak yang baik dan punya ilmu yang baik, itu yang akan menjadikan nasab itu berguna bagi seseorang. Kalaupun kebetulan kita tidak terlahir dari keluarga yang bernasab baik, maka bikin aja nasab itu sendiri. Kita buat nasab itu sendiri bagi anak cucu kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan prestasi, dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, dengan begitu nasab ini akan terbentuk dengan sendirinya. Kita harus ingat bahwa kalau kita lahir dengan nasab yang baik, itu adalah hasil dari kerja keras nenek-nenek moyang kita sebelumnya. Bagaimana mereka berjuang agar anak turunnya ini mempunyai nasab yang baik. Jadi sekali lagi, nasab dan hasab itu tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan akhlak dan ilmu yang baik juga. Harus sejalan. Jadi bukan cukup kita itu jadi anak kiai, bukan cukup kita itu hanya jadi cucunya orang-orang besar kalau kita tidak mempunyai prestasi apapun. Faraja'a al-umur, maka ngaten nggih, karena kecantikan, karena harta, karena nasab itu semuanya tidak abadi, maka faraja'a al-amru ilal khuluqi waddin. Kembalikanlah ketika kita mau menikah, ketika kita memilih pasangan, maka pilihlah yang berakhlak baik, berakhlak, berilmu, dan beragama yang baik. Jadi lihatlah agamanya, lihatlah akhlaknya. Mana yang lebih baik itu yang sebaiknya kita pilih. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bidzatiddin wal khuluq taribat yaminuka. Sesuai dengan hadis Nabi, kalau kamu menemukan seorang perempuan yang baik akhlak dan agamanya, maka bahagialah hidupmu. Rawahu Ahmad bi isnadin shahihin wal Bazari wa Ibnu Hibban, diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Selanjutnya rawiya al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tankihul mar'atu li arba'in. Nah, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. 5 liha karena hartanya seperti tadi, sugih napa mboten, wali hasabiha karena kedudukannya atau karena nasabnya, anake sinten, dicari bibit, bebet dan bobotnya. Lek wong Jawa gitu, dicari bibit anake sapa dhek. Bapakmu sapa, mbahmu sapa, bobot napane jenenge, ekonominya bagaimana, ngaten ta? Kerjane apa? Sudah punya rumah apa belum? Nah, wali jamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya. Fadhar bidatid dini taribat yadaka. Kemudian pilihlah wanita yang agamanya baik agar hidupmu bahagia. Dan jadi kalau seperti tadi nenek ayu, sugih tapi akhlake elek, enten akhlake apik, mboten gadah, misalnya ekonominya lemah tapi agama dan akhlaknya baik. Nah, niki perbandingannya seperti ini misalnya loh nggih. Ada dua perempuan yang harus kita pilih dengan kategori yang seperti ini.
disarankan untuk memilih yang lebih baik dalam hal akhlak ataupun agamanya. Ngaten lho. Famislu hadhil mar'ati. Nah, kalau kita memilih perempuan ini, kalau kita memilih perempuan sebagai istri ini karena agamanya, ngaten nggih, karena agamanya yang kita pilih karena akhlaknya, bukan karena kecantikannya. Yo syukur-syukur, alhamdulillah lek entuk yo ayu, sugih, anake kiai, pinter ngaji, jarang ngaten lagi. Nah, niku yo alhamdulillah ngoten niku. Tapi kembali lagi, kira-kira sing ngono kuwi enek sing gelem apa gak kan ngoten. Harus dikembalikan juga kepada diri kita. Nah, kalau seandainya kita memilih pasangan itu dengan dasar akhlaknya atau agamanya, maka famislu hadhil mar'ati insyaallah ya, wanita-wanita yang seperti ini takrul ainu biha, bisa membuat sebuah rumah tangga ini menjadi bahagia. Wa tu'manu ala nafsiha wa ma li zaujiha, karena perempuan seperti ini insyaallah dia bisa menjaga dirinya. Dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga harta suaminya, wa tarbiyati auladihi, bisa mendidik anak-anaknya. Kaitughdihim bil imani ma'at ta'am wa tasubba fihim ahsanal mabadi ilal laban wa tusmi'ahum min dzikrillahi ta'ala wa minas sholati ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yushribhumut taqwa wa yarkasu fihim kubbal islami ila ayyamutu. Karena perempuan-perempuan yang seperti ini, yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, ngaten, itu insya Allah bisa menjaga dirinya, bisa menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, bisa menjaga harta suaminya, mendidik anak-anaknya, ngaten, memberikan pelajaran-pelajaran tentang keimanan ketika di sini dikatakan ketika dia makan atau ketika dia meminum ASI, ngaten nggih. Karena pendidikan itu memang tidak hanya ketika anak lahir saja, tetapi sejak dalam kandungan itu sudah bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dengan ibu yang baik, apa yang setiap hari diucapkannya itu bisa didengar oleh anak dan kemudian bisa masuk ke dalam hati dan juga ke dalam pikiran anak. Kalau yang diucapkan setiap hari oleh ibunya itu perkara yang baik, maka insya Allah anaknya juga akan jadi anak yang baik. Yang diperdengarkan kepada anaknya adalah zikir-zikir kepada Allah, semisal seperti sholawat Nabi dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi juga tutur bahasa yang baik. Tidak hanya zikir-zikir kepada Allah saja, tetapi juga tutur kata yang baik. Kalau yang didengar anak ini adalah sebuah kesopanan, tentu pembentukan karakter anak ini juga akan sesuai dengan apa yang sering diucapkan atau diajarkan oleh ibunya setiap hari. Jadi ibu ini memang punya peran penting dalam membentuk karakter seorang anak, tidak menyampingkan ayah. Ngaten nggih. Ayah juga punya peran penting dalam mendidik anak, tetapi ibu ini porsinya akan lebih banyak karena sejak dalam kandungan anak itu sudah bersama ibu. Oleh karena itu kenapa dari awal musonef memilih lafadz istri yang baik. Waqat warada al-irsyadun nabawi. Kita lanjutkan minggu depan saja nggih. Ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa benar-benar memberikan ilmu yang manfaat. Kesimpulannya adalah sebelum menikah, sebelum memutuskan untuk menikahi seorang perempuan, harus kita lihat dulu bibit, bobot, dan bebetnya. Kira-kira ini baik apa enggak. Nah, yang lebih utama dalam memilih seorang istri adalah dilihat akhlak dan agamanya. Pilihlah wanita yang berakhlak dan beragama yang baik menjadi calon istri dan ibu dari anak-anak. Karena insya Allah dengan memilih berdasarkan kebaikan akhlak dan agama akan
menyebabkan kebahagiaan, keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.